Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel yang setia menemani belajar Anda agar hebat dalam matematika. Pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel masih melanjutkan pembahasan kebalikan teorema Pythagoras. Pada akhir tayangan video sahabat Matematika Channel sebelumnya telah disimpulkan 3 hal tentang suatu segitiga terkait dengan kebalikan teorema Pythagoras. Yang pertama, jika suatu segitiga berlaku kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua, jika suatu segitiga berlaku kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka segitiga itu merupakan segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika pada suatu segitiga berlaku kuadrat sisi terpanjang adalah lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul. Nah, dari kesimpulan itu, pada edisi tayangan kali ini, sahabat Matematika Channel akan menyajikan soal tentang segitiga yang diketahui ukuran sisi-sisinya. Kemudian kita disuruh menentukan jenis segitiga apakah menurut tinjauan sudut. Nah, dasarnya adalah kesimpulan yang kita sampaikan tadi. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Diketahui ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga sebagai berikut. Dari ukuran 4 segitiga ini, mari kita selidiki jenis segitiga apakah masing-masing. Caranya yaitu kita bandingkan hasil kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kita mulai dari soal A. Sisinya 4, 5, dan 7. Sisi yang terpanjang 7 kita kuadratkan. 7 kuadrat sama dengan 49. Kemudian kita jumlahkan kuadrat dua sisi yang lain, yaitu 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 25, hasilnya 41. Kita bandingkan, ternyata 7 kuadrat adalah 49, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat adalah 41. 7 kuadrat lebih dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Karena lebih dari, berarti segitiga nomor A adalah segitiga tumpul. Kita lanjutkan segitiga yang kedua, ukuran 12, 16, dan 20. Sisi yang terpanjang 20 kita kuadratkan tersendiri, hasilnya 400. Kemudian dua sisi yang lain, 12 kuadrat tambah 16 kuadrat, 144 ditambah 256, hasilnya 400. Ternyata 20 kuadrat sama dengan hasil dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka segitiganya adalah segitiga siku-siku karena menunjukkan hubungan sama dengan. Soal C. 12, 10, dan 7. Yang terpanjang adalah 12. Kita kuadratkan 12 kuadrat 144. Kemudian sisi yang lain 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat, 100 ditambah 49 hasilnya 149. 144 kurang dari 149, maka 12 kuadrat kurang dari 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti segitiga apa? Iya, segitiga lancip. Yang terakhir, soal D, 29, 20, dan 21. 29 adalah sisi terpanjang, kita kuadratkan, hasilnya 841. Kemudian dua sisi yang lain 20 kuadrat
ditambah 21 kuadrat sama dengan 400 ditambah 441. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 841. Ternyata sama. 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Karena sama, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, ternyata mudah kan? Mudah ya. Kita kuadratkan sisi yang terpanjang, kemudian dua sisi yang lain kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Setelah itu kita bandingkan. Jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, dia adalah segitiga siku-siku. Jika kurang dari, dia adalah segitiga lancip. Dan jika lebih dari, maka dia adalah segitiga tumpul. Sangat mudah dan asik ternyata ya. Betul-betul asik. Selanjutnya soal latihan mandiri. Soal yang pertama seperti contoh yang kita berikan tadi. Silakan diselidiki masing-masing merupakan segitiga apa. Kemudian untuk yang kedua, Pak Danar adalah seorang guru matematika. Untuk mengajar matematika bangun datar di kelas, Pak Danar akan membuat suatu alat peraga berbentuk segitiga. Berdasarkan rancangan yang telah dibuat, segitiga tersebut memiliki keliling 12. A. Selidiki ukuran sisi-sisi segitiga yang mungkin agar membentuk segitiga lancip. Kemudian yang B, selidiki maksudnya pilih ukurannya yang mungkin sehingga menghasilkan segitiga siku-siku. Dan yang C adalah kamu tentukan ukuran sisi-sisinya yang bisa menghasilkan segitiga tumpul. Soal ini adalah open ended, artinya nanti ya jawaban anak yang satu dengan yang lain bisa berbeda karena bisa jadi jawabannya memang lebih dari satu. Jadi kamu buat ukuran sembarang, yang penting kelilingnya adalah 12 cm, boleh lebih dari satu. Tetapi saya ingatkan ketika Anda memilih ukuran dari tiga sisi itu harus memenuhi syarat ketidaksamaan sisi segitiga, bahwa jumlah dua sisi selalu lebih dari sisi yang sisanya. Atau kalau tidak ingin repot untuk menyelidiki dengan tiga kombinasi, cukup pisahkan ukuran sisi yang terpanjang, kemudian dua sisi yang bukan sisi terpanjang kita jumlahkan. Kalau hasilnya itu lebih dari sisanya, berarti dia adalah bisa dilukis menjadi suatu segitiga, atau dia adalah merupakan ukuran sisi-sisi suatu segitiga. Nah, tantangan buat Anda, selamat mencoba, sukses buat Anda, sampai berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.